Memasuki hari-hari terakhir bulan Sya'ban, kota Palembang dipenuhi para peziarah yang datang baik dari dalam dan luar kota, bahkan hingga luar negeri, untuk mengunjungi makam para ulama dan aulia Palembang Darussalam. Mengenai tradisi ziarah itu sendiri sebenarnya tradisi yang hidup dan berkembang di semua agama. Bahkan sebelum hadirnya Islam di Nusantara ini sudah ada tradisi ziarah dari penganut-penganut kepercayaan atau agama-agama yang lain. Ziarah itu sendiri disempurnakan bahwa salah satu tujuan ziarah itu untuk mengenang atau mengingat kematian dan juga mengenang jasa-jasa orang-orang yang sudah mendahului kita gitu loh. Masjid Darul Mutakin yang berada di Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang menjadi titik kumpul para peziarah di hari pertama. Kita mengunjungi makam atau orang yang sudah meninggal atau pergi ke kuburan dalam rangka untuk mengingat. Artinya kita mau menjelang bulan puasa, bulan suci. Dalam hari ini kita ke kuburan dalam rangka mengingat bahwa kita akan kembali ya. Dari Masjid Darul Mutakin, perjalanan dimulai. Sholawat dan untayan doa mengiringi arak-arakan menuju makam ulama dan aulia Palembang Darussalam di lokasi yang paling terdekat terlebih dahulu. Dulu ziarah kubro sendiri belum dikenal dengan istilah ziarah kubro, dulu dikenal dengan istilah ziarah penutup atau ziarah penutupan, dilakukan sama pada bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Biasanya orang di bulan puasa tidak semua orang berziarah, lebih fokus di masjid, baca Al-Quran apa. Jadi ziarah nanti setelah hari Lebaran pertama biasanya. Jadi itu, jadi maksudnya ziarah penutup memang betul, penutup untuk menghadapi puasa. Sementara ziarah yang dilakukan ini di stop sementara dalam 1 bulan puasa ini. Makanya disebut ziarah penutup Sya'ban gitu. Yang diziarahi itu adalah karena memang kedekatan atau relasi antara komunitas Sayyid atau Habaib ini dengan keluarga Kesultanan Palembang. Jadi yang diziarah itu adalah para ulama dan Sultan-Sultan Palembang di pemakaman yang pada saat rutenya sudah ditentukan. Tidak berbeda dari tahun sebelumnya, rute awal ziarah kubro diawali dengan mengunjungi makam Al-Habib Aqil bin Yahya. Habib Aqil bin Yahya atau dikenal dengan Datu Aqil, makam pertama yang diziarahi para jemaah, adalah seorang waliullah yang lahir dan dibesarkan di Hadramaut, Yaman, dan kemudian hijrah ke Palembang pada tahun 1306 Hijriah. Kita menziarahi orang-orang menjadi panutan di masa-masa itu. Dimulai dari zaman Sultan, Kesultanan Palembang, mereka yang berasal dari Hadramaut masuk ke Indonesia untuk menyebarkan dakwah. Sedari kecil saya sudah mengikuti acara ini. Ya, artinya dari tahun 70 saya sudah ikut melakukan ziarah. Cuma pada saat itu kegiatannya tidak diorganisir, ya. Tidak seperti sekarang ini. Artinya mereka berziarah biasa, kemudian pada hari besarnya seperti sekarang bersama-sama. Dan mulai melakukan secara organisir itu yang mulai artinya pendatangnya sudah di atas 1000 itu sekitar tahun mulai 2003. Kegiatan ziarah kubro ini dilakukan dengan berjalan kaki, disemarakkan dengan tetabuhan hajir marawis dan untayan kasidah dengan membawa umbul-umbul bertuliskan kalimat tauhid, asmaul husna, dan asmaun nabi.
Kemudian pada tahun 2003, agar kegiatan ini syiarnya lebih terasa dan lebih dapat manfaatnya oleh masyarakat Palembang khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya di Indonesia, makanya dikembangkan syiarnya itu sudah melibatkan sudah banyak pihak. Pada tahun 2003 itu sekitar 300 orang. Kemudian semakin berkembang sampai sekarang itu sudah hadir sampai puluhan ribu peziarah yang hadir di Palembang. Jadi ziarah kubro ini bukan menjadi milik umat Islam di Palembang saja, tapi sudah menjadi milik umat Islam di Nusantara bahkan di dunia gitu. Tak jauh dari makam Habib Aqil bin Yahya, peziarah melanjutkan perjalanan menuju makam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Ziarah itu sepertinya orang mati yang bisa menghidupi orang yang hidup gitu. Jadi selain menghidupkan hatinya, tapi juga ada beberapa lokasi justru bisa menghidupkan secara ekonomi gitu. Karena tentu saja orang ziarah itu perlu makan, perlu tempat tinggal gitu yang nyaman. Itu tentu ada perputaran ekonomi yang cukup signifikan. Pemakaman Gubah Duku berada di 8 Ilir Palembang adalah makam Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab, wafat pada bulan Sya'ban tahun 1300 Hijriah. Mengenai pelaksanaan ziarah kubro tahun ini, memang kalau mengenai rutenya itu sama seperti tahun-tahun kemarin. Yang peziarah yang hadir kami perkirakan mungkin sekitar puluhan ribu. Kita mengingat dari persediaan, kita biasanya mengukur dari peta tamu-tamu yang hadir dari atas, dari kamera, atau dari makanan yang habis. Dari pihak panitia itu sendiri sebenarnya menyediakan nasinya itu masih sampai 1 ton berasnya untuk masaknya itu. Kalau itu persiapan untuk puluhan 10.000 orang lebih gitu masak. Peziarah yang hadir juga itu ada beberapa hari sudah menginap di Palembang. Dalam kompleks pemakaman Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab terdapat banyak makam keluarga Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab dan keturunan. Habib Ahmad adalah seorang yang alim dan memiliki banyak karomah. Semasa hidupnya, beliau banyak menimba ilmu pengetahuan di Palembang. Al-Habib Ahmad banyak memiliki keturunan dan beliau termasuk penghulu nasab bin Syahab di Palembang. Orang-orang ini punya kompetensi baik di zaman kesultanan di dalam penyebaran Islam. Begitu dengan apa, seperti contohnya kuburan sebelah depan kita ini, kuburan Al-Habib Ahmad Syekh yang kita ziarahi di hari Jumat pertama. Ini orang yang datang, abahnya datang ke Indonesia, ke Palembang, meninggalnya di Kembangkoci namanya Syekh, di pekuburan Kembangkoci tahun 1253. Kemudian melahirkan anak namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini dia mewakafkan pertama makam yang ada depan ini, yang luasnya 1,1 hektar. Artinya mempunyai manfaat untuk keturunan, untuk orang-orang Arab yang ada keturunan. Artinya mereka nanti penguburan mereka dilakukan sini. Kemudian Habib Syekh juga dia melakukan memberikan bantuan di dalam pembangunan Masjid Agung. Nah, ini bisa lihat di manuskrip catatan Masjid Agung, ada manuskripnya bahwa dia menyumbangkan bantuan untuk membangun Masjid Agung
lebih luas dari bangunan pertama. Kemudian dia juga membantu bangunan masjid di Kota Mangkerto. Dan juga dia membantu semua orang memberikan tanah-tanah yang diberikan dari Sultan, dia bagikan. Nah, artinya salah satu contoh, inilah orang-orang yang kita ziarahi. Orang yang punya kedekatan sama Allah, orang yang punya kepedulian, dan yang patut kita contoh. Nah, gitu. Habib Hamid Misye ini, ketika dia bangun gubah ini, dia temboknya juga, dia bangunnya itu semua bangunan bahan-bahan untuk membangun tembok itu dia melalui sungai. Dulu di sini ada sungai ya, namanya Sungai Punti Air. Kemudian dia sambung ke sini dengan membuat kanal. Artinya dulu transportasi orang berziarah banyak melalui sungai karena jalan belum ada seperti sekarang. Baru di era-era sekarang baru melalui jalan-jalan umum. Jadi kalau perbedaan di situ. Jadi dulu orang lebih melakukan ziarah itu lebih banyak melalui transportasi melalui sungai atau laut. Tapi sekarang sungai sudah banyak yang dibuntu, banyak yang sudah tidak ada lagi. Jadi orang lebih praktis sekarang ini jalannya melalui jalan. Pemakaman Telaga Suwida yang terletak di 14 Ulu Palembang menjadi rangkaian tak terpisahkan dalam ziarah kubro. Prosesi ziarah dilakukan dengan arak-arakan, menempuh rute dari kediaman Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi yang terletak di Kampung Karangpanjang, 12 Ulu Palembang, melintas situs perkampungan Alawiyin Al-Munawwar hingga berakhir di pemakaman Aulia dan Habaib Telaga Suwida. Haul dan ziarah kubro menjadi tradisi menjelang Ramadan, terkhusus bagi laki-laki dari kalangan Alawiyin dan masyarakat lainnya, serta melibatkan keluarga Kesultanan Palembang Darussalam. Mengingat eratnya hubungan kekeluargaan kaum Awaliyin dengan para Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk ziarah kubro itu sendiri belum mengizinkan untuk keziarah dari perempuan, karena memang kita justru menjaga kaum perempuan itu dalam posisi terhormat agar mereka jangan bercampur dengan laki-laki. Mengenai ulama-ulama yang hadir itu seperti yang ada beberapa tokoh yang cukup menarik tahun ini adalah hadirnya Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Beliau merupakan guru atau ulama besar di Darul Mustafa di Tarim Hadramaut. Terus ada Imam Masjid Ba'alawi itu seperti Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Itu ya dia ada kerabatnya juga gitu. Jadi orang-orang beberapa orang yang berziarah hadir ziarah kubro itu sendiri, mereka mempunyai keterikatan dengan yang diziarah di Palembang gitu. Misalnya mereka makam kakeknya itu ada di Palembang, sedangkan mereka sudah berdiaspora bahkan ke Yaman sana, ke Malaysia, ke Afrika bahkan, tapi kakeknya ada di Palembang gitu. Akhirnya mereka, kakek saya itu ada di Palembang, mereka perlu berziarah ke sini gitu. Dan posisinya itu kebenaran di Kampung Koci gitu. Makam Kambang Koci terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang.
Ziarah kubro ini penelitiannya itu bukan dimuncul di bulan Sa'ban ini, tapi 3 bulan sebelumnya kita sudah membentuk kepanitiaan. Jadi berjumlah, artinya kita yang hadap ini 3 hari ya, ziarah ini di hari Jumat ini hari pertama, hari Sabtu hari kedua, dan Minggu hari ketiga, hari puncaknya. Nah ini melibatkan semua unsur ya, baik itu keturunan Arab yang ada di sini, kita ke pemerintahan maupun juga ke Polri dan TNI. Ya alhamdulillah ke pemerintahan cukup antusias karena memang ini ditargetkan untuk ziarah religi, artinya untuk mendongkrak para wisata. Saya berangkat ziarah kubro semenjak 10 tahun yang lalu. Berhentinya cuma 2 kali pas Covid aja, Pak. Setelah Covid berangkat terus. Ini acara ke-10 saya berangkat kemari. Ini juga rombongan ada 20 orang. Untuk tahun depan mungkin lebih lagi. Karena masyarakat dari luar kota Palembang, khususnya di Cianjur, mereka akan berangkat terus kemari. Ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi yang tadi saya ziarahi. Dan insya Allah besok saya akan hadir berziarah hari Minggu, puncaknya biasanya di Kubah Kawah Kempur. Karena kami merasa hadir kota Palembang, wabil khusus jamaah yang ikut saya hadir kemari merasakan kebarokahan yang luar biasa. Kompleks pemakaman Assegaf atau disebut Kompleks Pemakaman Gubah Babus Salam berada di Kelurahan Tangga Takat, 16 Ulu Palembang. Ziarah kubro sendiri bukan menjadi milik dari komunitas Arab atau dari kalangan kaum Sayyid saja, tapi dia sudah milik bangsa Indonesia karena dia bisa menjadi agenda wisata nasional di bandara, bahkan di beberapa titik strategis itu sudah dijelaskan agenda ziarah kubro itu masuk dalam agenda wisata tahunan di Sumatera Selatan. Bukan hanya dari sisi wisata saja, dari sisi sosial, keagamaan, politik, ekonomi, ziarah kubro ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dari sisi sosial. Kita bisa melihat bahwa keterlibatan unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan ziarah kubro itu bukan hanya dari unsur ulama saja atau dari kalangan terbatas, tapi unsur TNI, Polri, pemerintah lokal, pemerintah daerah itu sangat aktif itu membantu pelaksanaan, bahkan dari LSM, bahkan dari umat agama lain juga ikut membantu pelaksanaannya, proses pelaksanaan ziarah kubro itu sendiri. Nah, karena ini event besar, pertama kita himbau kepada masyarakat Palembang sendiri supaya menjadi tuan rumah yang selalu lebih baik, artinya baik, dan selalu untuk tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi. Karena tamu yang datang ini bukan berasal dari Palembang sendiri, mereka datang dari mancanegara. Dan di sini mereka yang berasal dari mancanegara ini merasa sangat dihormati sekali ketika mereka berziarah ke Palembang ini. Seperti kesan yang kita tangkap ketika apa yang mereka ungkapkan. Nah gitu, jadi harapan supaya semua masyarakat yang ada di kota Palembang menjadi tuan rumah dan mendukung sepenuhnya seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Kota Madia maupun Pemkot maupun Kota Madia provinsi sendiri yang sudah dilakukan. Insya Allah tahun depan supaya kesadaran masyarakat untuk menjamu tamunya supaya terus ditingkatkan gitu. Harapan kita begitu.
satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa ziarah yang kita lakukan ini sebagai ziarah penutup adalah untuk mengingat kita kembali bahwa pertama kita akan menghadapi bulan suci. Kita mengintrospeksi diri terhadap apa yang kita lakukan sebelum ini. Artinya dengan tujuan ziarah ini mengingatkan kita bahwa kita bakal kembali seperti mereka yang sudah meninggal. Apa yang mereka tinggalkan, apa yang nanti yang akan kita kejar untuk kita ketika berada di kuburan. Jadi ini adalah suatu introspeksi diri terhadap apa yang akan kita kerjakan, kita amalkan, kita kejar di bulan Ramadan. Karena amalan di bulan Ramadan ini kan berlipat ganda. Jadi untuk membersihkan diri, persiapan Ramadan untuk mencari amal yang semua amalan kita dilipat gandakan di bulan puasa. Jadi pertama tujuannya berziarah ini untuk mengintrospeksi diri, membersihkan diri, untuk menghadapi, untuk menyiapkan amal-amal kita. Pada hakikatnya, ziarah kubro bukan sebatas mendoakan leluhur, tapi juga tentang adanya maut bagi yang hidup. Mengingatkan agar kita menyiapkan dan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang ditinggalkan.